Galang selalu menjadi kebanggaan ibu. Ketika Galang berhasil bekerja di kota besar, ibu tak henti-hentinya menceritakan betapa hebatnya anak sulungnya itu di warung kopi depan rumah. Karsa, yang saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA, hanya bisa mendengarkan sambil menunduk dalam-dalam saat menyantap nasi liwetnya. Ia merasa iri bukan karena harta, melainkan karena perhatian yang seolah terbagi tidak adil. Galang mengirimkan sepatu bermerek untuk ibu, uang bulanan yang cukup, dan cerita-cerita tentang gedung pencakar langit. Sementara itu, Karsa masih harus memakai tas sekolah yang jahitannya mulai terlepas, dan berjuang sendirian dengan buku-buku bekas demi mimpinya masuk universitas impian di luar kota. Konflik memuncak ketika Karsa menyadari bahwa biaya masuk universitas sangatlah besar. Di meja makan yang hanya diterangi lampu minyak karena listrik sedang padam, ibu berkata pelan bahwa tabungan mereka tidak akan cukup. Karsa merasa dunianya runtuh. Ia marah, bukan pada ibu, tapi pada nasib. Ia merasa Galang, yang katanya sukses di kota, pasti bisa membantu, tapi kakaknya itu jarang sekali menelpon, apalagi menanyakan kabar studinya. Mungkin Kak Galang sudah lupa kalau dia punya adik, batin Karsa dengan getir. Rasa iri itu kini berubah menjadi kekecewaan yang mendalam, sebuah duri yang menusuk setiap kali ia melihat foto kakaknya yang tampak sangat bahagia di kota. Namun, sebuah keajaiban kecil terjadi seminggu kemudian. Saat Karsa sedang membersihkan teras rumah, seorang petugas pos datang membawa amplop coklat tanpa nama pengirim yang jelas. Di dalamnya terdapat bukti pelunasan biaya pendaftaran universitas dan uang saku yang lebih dari cukup untuk semester pertama. Karsa tertegun. Ia bertanya pada ibu, tapi ibu hanya tersenyum misterius sambil mengusap kepala Karsa. "Mungkin itu doa yang terkabul, Nak," kata ibu lembut. Karsa ingin merasa senang, tapi ada rasa penasaran yang mengganjal di hatinya. Ia tidak ingin berhutang budi pada orang asing, apalagi jika itu adalah cara seseorang untuk mengasihaninya. Hari raya tiba, dan Galang pulang ke kampung. Ia turun dari bus dengan pakaian yang tampak mahal, dan jam tangan yang berkilau. Karsa menyambutnya dengan dingin. Sepanjang makan malam, Galang bercerita tentang proyek-proyek besar dan rekan kerja yang hebat. Karsa tidak tahan lagi. Di tengah percakapan, ia berdiri dan berkata, "Kakak enak ya, hidup mewah di sana, sementara kami di sini bingung cari uang. Tapi tenang saja, aku sudah ada yang bantu buat kuliah." Galang hanya diam, matanya menatap Karsa dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak membela diri, tidak juga marah. Keheningan itu justru membuat Karsa semakin kesal, karena merasa kakaknya benar-benar tidak peduli. Beberapa bulan kemudian, Karsa berangkat ke kota untuk memulai kuliahnya. Rasa penasaran tentang siapa penolong misterius itu tetap menghantui. Berbekal alamat kantor yang pernah disebutkan Galang dulu, Karsa memutuskan untuk memberikan kejutan sekaligus ingin melihat seberapa hebat kantor kakaknya. Namun, saat ia sampai di alamat tersebut, ia tidak menemukan gedung tinggi ber-AC. Alamat itu membawanya ke sebuah kawasan industri yang berdebu dan bising di pinggiran kota. Ia berdiri di depan sebuah gudang ekspedisi yang besar, merasa bingung dan mengira ia telah salah membaca alamat yang diberikan ibu. Di depan gudang itu, Karsa bertanya pada seorang petugas keamanan tentang keberadaan Galang. Petugas itu mengangguk dan menunjuk ke arah area bongkar muat di belakang. Karsa berjalan pelan, langkahnya terasa berat. Di sana, di bawah terik matahari yang menyengat, ia melihat seorang pria dengan kaos yang sudah pudar warnanya, dan punggung yang basah oleh keringat. Pria itu sedang memanggul karung-karung berat dari truk ke dalam gudang. Karsa terhenti. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu adalah Galang, kakak yang selalu ia anggap hidup mewah dan melupakannya. Karsa menunggu di kejauhan sampai jam istirahat tiba. Ia melihat Galang duduk sendirian di sudut gudang, hanya beralaskan kardus bekas. Galang membuka bungkusan nasi yang sangat sederhana dan memakannya dengan lahap. Di sampingnya, terdapat sebuah buku catatan kecil yang terbuka. Karsa mendekat tanpa suara dan melihat isi catatan itu. Di sana, tertulis rincian biaya kuliah Karsa, harga buku, hingga biaya kos, lengkap dengan coretan-coretan perhitungan sisa uang yang sangat tipis untuk makan Galang sendiri. Semua kemewahan yang dipamerkan Galang di kampung ternyata hanyalah sandiwara, agar ibu dan Karsa tidak merasa khawatir. Air mata Karsa jatuh tanpa bisa dibendung. Ia teringat betapa ketusnya ia memperlakukan kakaknya selama ini. Ia teringat rasa irinya yang tak berdasar. Galang menyadari kehadiran Karsa dan langsung berdiri dengan panik, mencoba merapikan pakaiannya yang kotor. "Karsa, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu harusnya di kampus?" tanya Galang dengan suara serak. Karsa tidak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung menghambur dan memeluk kakaknya dengan erat.
Galang terdiam sejenak, lalu perlahan membalas pelukan adiknya sambil menepuk-nepuk bahu Karsa. "Maafkan aku, Kak. Maafkan aku yang sudah sangat buta," bisik Karsa di tengah tangisnya. Hari itu, Karsa belajar sebuah pelajaran berharga yang akan ia bawa seumur hidup. Cinta yang paling tulus seringkali tidak bersuara, dan pengorbanan yang paling besar seringkali dilakukan dalam sunyi, tanpa butuh pengakuan atau pujian. Rasa iri yang dulu memenuhi hatinya kini berganti menjadi rasa hormat dan tanggung jawab untuk belajar lebih giat lagi. Karsa menyadari bahwa di balik kesuksesan atau bantuan yang ia terima, ada keringat dan doa seseorang yang mencintainya lebih dari dirinya sendiri. Sekarang, setiap kali ia melihat foto di kamarnya, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai bayangan, melainkan sebagai harapan yang diperjuangkan dengan sepenuh hati oleh kakaknya.